Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga meninggal dunia usai dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan di Tol Pemalang, Batang. Menghabiskan uang 60 juta rupiah milik saudara calon istri untuk judi online, seorang pria di Boyolali buat laporan palsu dibegal. Melihat kreativitas ratusan pelajar Klaten dalam lomba melukis payung Juwiwiri. Warga Karanganyar kini bisa membuat paspor di akhir pekan lewat lapor gayeng keimigrasian Jawa Tengah membuka layanan paspor di hari Sabtu Minggu untuk 2024 pengajuan. Antrean panjang di Sakarahil, di Colomadu, Karanganyar ini bukan untuk masuk ke tempat wisata. Mereka adalah warga yang ingin membuat paspor dalam layanan paspor simpatik. 20 loker ini melayani pembuatan paspor baru. Lapor Gayeng atau pelayanan paspor simpatik gabungan UPT Imigrasi se-Jawa Tengah ini merupakan terobosan layanan paspor di akhir pekan. Dalam 2 hari saja sudah ada ribuan pemohon paspor. Mereka juga melayani pembuatan paspor elektronik maupun non-elektronik. Data biometriknya itu langsung dicek dengan kita, ya baik itu face recognition atau misalnya sidik jari, ya atau iris ya untuk yang terbaru itu langsung bisa match. Artinya apa? Kemungkinan untuk dipalsukan itu rendah. Itu yang pertama dari sisi security. Yang kedua dari sisi manfaat, ya dari sisi manfaat di beberapa negara yang punya auto gate, smart gate itu mensyaratkan itu harus paspor elektronik. Pelayanan pembuatan paspor di akhir pekan ternyata mendapat respon positif. Sebagian dari mereka memanfaatkan fasilitas ini sebagai persiapan ibadah haji tahun depan, seperti yang dilakukan warga Semarang, Asih Kurniawati. Naik haji ya, Bu? Iya. Rencana kapan, Ibu? Apanya, Pak? Rencananya kapan? 2025 berarti. Bu, adanya pelayanan di akhir pekan ini, gimana Bu tanggapannya, Bu? Kalau saya, karena kebetulan saya dinas, ya saya bisa sebagai guru sangat membantu, Pak, karena di jam Senin dan Jumat itu kita full mengajar. Jadi kalau bisa berharap pelayanan seperti ini terus dilanjutkan. Antrinya lama nggak tadi, Bu? Enggak, saya tinggal jalan-jalan ke teman-teman sudah dapat antrian tadi, cepat sekali. Inovasi atau terobosan Lapor Gayeng merupakan kolaborasi 6 kantor imigrasi di Jawa Tengah, yakni Kanim Sus Semarang, Kanim Surakarta, Kanim Pati, Kanim Cilacap, Kanim Pemalang, dan Kanim Wonosobo. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Nah, sebagai ajang untuk mengenalkan minuman cendol dawet, paguyuban Dawet Bayat di Klaten menyediakan ribuan gelas dawet. Pengunjung dapat mencicipi cendol dawet secara cuma-cuma alias gratis. Di tengah teriknya matahari, minuman dingin sepertinya cocok untuk melepas dahaga. Apalagi jika diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Salah satu minuman yang nikmat disajikan saat cuaca panas yaitu cendol dawet. Tapi cendol dawet yang satu ini buatan warga Kecamatan Bayat. Pada Minggu siang, paguyuban pedagang dawet membuat 4.000 gelas dawet yang dibagikan di lapangan Desa Bogem. Karena gratis, banyak warga yang datang untuk mencicipi manisnya dawet khas Bayat ini. Setelah mencicipi dawet khas Bayat, salah satu warga mengaku es cendol dawet ini memiliki rasa manis dan tekstur yang lembut. Setelah dicoba gimana? Rasanya itu manis, terus tekstur dawetnya itu lembut. Enak. Gratis ya? Gratis. Dawet khas Bayat memang beda dari dawet milik daerah lain. Sebab cendol dawet ini dibuat menggunakan tepung pati onggok yang memiliki tekstur lembut. Bahannya itu beda,
dari daerah lain itu ada yang beras, ketan. Nek sini dari Pationggo, dari kakek itu pakai ganyong, kemudian dari bapak itu pakai garut. Sekarang cucu-cucunya tidak ada ganyong, tidak ada garut, pakai Pationggo. Pationggo itu dari pohon sagu. Teksturnya hampir sama dengan ganyong sama garutnya, teksturnya. Paguyuban pedagang dawet bayat sengaja memberikan cendol dawet secara gratis untuk memperkenalkan dan mengangkat potensi dawet dari wilayah setempat. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Umumnya melukis itu di media kanvas, namun di Klaten ratusan pelajar melukis di media payung juwiring. Lomba lukis payung itu sebagai upaya untuk melestarikan budaya lokal. Nantinya hasil lukisan payung akan dipamerkan dalam berbagai kegiatan Pemda Klaten. Bertempat di halaman Monumen Juang 45 Klaten, ratusan siswa berlomba melukis payung juwiring. Lihat tuh, fokus-fokus benar para siswa mewarnai payung berdiameter 60 cm. Ada yang melukis dengan tema kesibukan masyarakat sehari-hari, hingga bertema wayang topeng dalang, bahkan menempatkan pucuk payung seperti hidung dari topeng. Salah satu peserta mengaku senang mengikuti lomba lukis payung. Ia bisa menuangkan seluruh kreativitasnya di atas kanvas kosong dengan bebas. Meski sulit karena bidang lukisnya lebar, ia tetap bersemangat menyelesaikan karya lukisnya. Menariknya apa? Pakai cat. Ada kesulitan tapi tidak. Kesulitannya apa? Pas ngecat. Kenapa itu? Susah. Susahnya? Nggak boleh keluar garis. Harus detail sama komposisi warna. Lomba lukis payung yang digelar Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Klaten ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal berupa payung juwiring dan wayang topeng dalang. Nantinya seluruh lukisan hasil dari 220 pelajar tingkat sekolah dasar ini akan dipamerkan dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah dan kebudayaan. Tantangannya hanya satu, karena sangat lebar medianya, mungkin anak-anak terbiasa menggunakan media kertas, ini kita gunakan media payung. Jadi memang ini merupakan ide kreatif dari anak-anak masing-masing yang mencoretkan ide gagasannya lewat lukisan topeng di atas payung. Untuk karya-karya peserta ini nanti akan menjadi milik panitia, dan pada saat kegiatan-kegiatan kedinasan ataupun pemerintahan kami akan pamerkan. Itu salah satu wujud upaya kami melestarikan warisan budaya. Lomba lukis payung ini dinilai dari berbagai kriteria dengan tema utama member Topeng Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi mencicipi buah melon yang langsung dipetik dari pohonnya, coba datang ke agrowisata melon di Desa Bogem, Klaten. Sebab pengunjung dapat memilih dan memetik melon secara mandiri serasa di kebun milik sendiri. Tak hanya terkenal dengan cendol dawet, Desa Bogem Bayat, Klaten ternyata juga memiliki agrowisata melon. Di kebun ini pengunjung dapat mencicipi melon yang dipetik langsung dari pohonnya. Kebun melon ini serasa milik pribadi karena pengunjung bebas memilih buah melon yang akan dipetik. Rasanya pun dijamin manis. Kalau beli kan nggak terlalu kita nggak bisa milih dan nggak tahu rasanya juga karena tidak boleh ngicipi tau. Kalau di sini kan boleh. Jadi kita metik sendiri, milih sendiri, mau yang gede, mau yang kecil, ada di sini semuanya. Rasanya gimana, Mbak? Manis. Agrowisata melon dikelola oleh badan usaha milik desa. Di kebun ini ada 1.200 melon dengan beberapa varian, diantaranya sweet lavender serta itanon. Harga melon yang dijual di sini sebesar Rp30.000 per kilogram.
So, kita sendiri dia akan milih terus kita keluar ditimbang lalu dibayar gitu. Harganya berapa per kilo, Pak? Harganya 30.000 per kilo. Jenis apa, Pak, melonnya, Pak, ini saat ini? Ini lavender, yang hari ini lavender. Intanon. Etanol juga sama 30.000. Mayoritas pengunjung yang datang berasal dari Klaten dan Cepu. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.